Berdasarkan hasil survei dari SPIN itu 19,9% memilih Pak AHY, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi ini jumlah yang banyak teman-teman, 19,9%. Salah satu di meja perundingan yang pastinya disodorkan oleh Demokrat, kalau Nasdem mengusung Anies Baswedan, pasti yang disorongkan adalah AHY sebagai cawapres yang sangat mungkin bisa mendampingi Anies. Kingmakernya yang berpotensi adalah tentu kita tahu Pak SBY, karena di Demokrat, kemudian ada Pak Yusuf Kalla yang dekat dengan Anies Baswedan, ditambah kalau bergabung dengan Nasdem yang dekat juga dengan Anies Baswedan adalah Surya Paloh. Kita ambil berita dari era.id. Survei mencatat 19% publik ingin Anies AHY berpasangan di Pilpres 2024. Direktur Lembaga Survei dan Polling Indonesia, SPIN, Igor Dirgantara mengaku bila Anies dicalonkan menjadi presiden di Pilpres 2024, pasangan terkuatnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Salah satu di meja perundingan yang pastinya disodorkan oleh Demokrat, kalau Nasdem mengusung Anies Baswedan, pasti yang disorongkan adalah AHY sebagai cawapres yang sangat mungkin bisa mendampingi Anies. Jadi menurut saya memang peluang duet antara Anies AHY ini cukup besar teman-teman. Kenapa begitu? Karena AHY ini walaupun masih muda, tetapi wawasan Pak AHY ini cukup luas juga. Pasangan Anies Baswedan dan AHY yang PKS, kemudian Demokrat, dan tentu harus ada Partai Nasdem, harus 3 partai. Ini menarik kalau pasangan Anies adalah AHY, karena AHY itu Ketua Umum Partai Demokrat, AHY juga putra dari mantan Presiden RI yaitu Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Karena bagaimanapun Pak SBY itu masih punya pengaruh kepada para pendukungnya, kepada masyarakat yang menginginkan generasi berikutnya agar putra dari Pak SBY itu juga bisa mengisi jabatan di negeri ini, termasuk dengan AHY. Banyak harapan seperti itu. Maka tidak salah kalau publik juga menginginkan sesuai dengan hasil surveinya Pak AHY ini sebagai calon wakil presidennya Pak Anies Baswedan. Kenapa Anies disebut sebagai magnet ya? Karena satu, saat ini merupakan satu-satunya sosok di luar koalisional pemerintah yang kemudian seringkali dijadikan sebagai satu-satunya sosok yang bisa dihadap-hadapkan dengan pemerintah. Sebagai satu-satunya sosok yang kemudian tempat bermuaranya begitu banyak kepentingan politik. Terutama kepentingan politik yang ingin mengakhiri dominasi PDIP, yang kedua ingin ganti rezim di 2024, yang ketiga adalah orang yang selama ini kritis terhadap Jokowi. 3 hal itu yang kemudian menjadikan kenapa Anies Baswedan relatif punya akses politik ya yang relatif diterima, terutama di kalangan-kalangan kritis. Karena kalau kita bicara nama-nama capres yang muncul di luar Anies Baswedan, itu kan all Jokowi's men. Misalnya Andika Perkasa kita tahu punya kedekatan cukup serius misalnya dengan Presiden, apalagi Ganjar di-endorse misalnya dalam acara Projo, dan juga satu partai dengan PDIP dengan Jokowi gitu ya, dan yang lainnya. Itu yang saya kira kemudian membuat kenapa Anies ini selalu menjadi dalam satu tanda kutip gitu, selalu menjadi eksplanasi tentang terkait dengan pencapresan. Karena satu-satunya orang di luar koalisional pemerintah yang dinilai punya potensi melawan dominasi dan hegemoni koalisional politik pemerintah saat ini. Makanya kemudian yang merapat pertama kali ke Nasdem adalah partai-partai non-pemerintah, ada PKS dan Demokrat. Dan belum terlihat ada partai politik koalisional yang lainnya, terutama kubu pemerintah yang juga tertarik untuk datang ke Nasdem. Faktor kingmaker. Kingmaker ini menentukan dari 3 poros koalisi yang saya sebutkan, tentu king atau queen makernya. Kalau yang pertama adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, untuk yang Prabowo Puan Maharani. Kingmaker yang kedua adalah Jokowi, Pak Jokowi berarti kan berpisah dengan Ibu Mega. Untuk yang Ganjar Erick Thohirnya, karena tanpa faktor Jokowi agak sulit koalisi yang ketiga yang ini bisa terwujud menurut saya. Faktor Jokowi ini penting dengan berbagai macam jaringan kekuasaan dimiliki insursen. Dan yang ketiga adalah kingmakernya yang berpotensi adalah tentu kita tahu Pak SBY, karena di Demokrat, kemudian ada Pak Yusuf Kalla yang dekat dengan Anies Baswedan, ditambah kalau bergabung dengan Nasdem yang dekat juga dengan Anies Baswedan adalah Surya Paloh. Ketua Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyampaikan penjajakan komunikasi untuk koalisi dengan Nasdem dan PKS terus intensif dilakukan. Hal itu dilakukan dengan cara membentuk tim kecil agar komunikasi terus berjalan,
Ya kalau misalnya dengan teman-teman Nasdem dan PKS sudah disepakati, kami punya komunikator perwakilan dari tiap partai yang akan membahas secara intens, kata Herzaki kepada wartawan, Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2022. Herzaki mengatakan, para ketua umum Demokrat, Nasdem dan PKS tak bisa secara terus-menerus melakukan komunikasi, sehingga ada perwakilan yang diutus, orang-orang partai yang diutus tersebut masih dirahasiakan namanya. Sebenarnya ada komunikator perwakilan dari partai yang sudah ditunjuk dari masing-masing partai, tapi siapanya kami tidak bisa bicara, sudah ada komunikator itu. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan, memang dalam penjajakan koalisi ini memerlukan waktu yang panjang, sehingga Demokrat, Nasdem, dan PKS membentuk tim kecil. Tentunya banyak agenda lain juga, sehingga ada agenda lebih mendetail memerlukan waktu cukup panjang juga kita membahasnya, maka ada tim kecil yang kita sepakati, tandasnya. Diberitakan sebelumnya, Nasdem mengklaim terus membangun komunikasi intensif dengan PKS dan Demokrat. Hal itu dilakukan dalam rangka menyatukan pemahaman yang sama hingga membangun platform untuk hadapi pemilu 2024. Ya ini yang sedang dibangun, visi misi, kita sedang menyusun sebuah platform perjuangan bersama, ya ini didiskusikan secara intensif, kata Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya kepada wartawan dikutip, Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2022. Menurutnya, antara Nasdem, PKS dan Demokrat dalam taraf membangun kesepahaman, belum ke ranah kesempatan. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, pertemuan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla di Cikeas, demi kepentingan pemilu 2024. Di saat bersama, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu Ketum Nasdem Surya Paloh. Adi menduga, pertemuan dua tokoh tersebut untuk menyatukan visi yakni mengalahkan PDIP Perjuangan. PDIP tak mau kecolongan dengan manuver yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla dan Agus Harimurti Yudhoyono Surya Paloh. Pasalnya, pertemuan tokoh politik tersebut diduga menyatukan kekuatan untuk mengalahkan PDIP di Pilpres 2024 mendatang. Demikian analisa politisi senior PDIP Effendi Simbolon kepada wartawan di Kompleks Senayan, Jakarta. Kamis, tanggal 30 Juni tahun 2022, mantap manuvernya untuk mengalahkan PDIP di Pilpres 2024, kata anak buah Megawati Soekarnoputri itu. Menurut Effendi Simbolon, manuver yang dilakukan SBY JK dan AHY Surya Paloh patut diacungi jempol, mantap, itu kekuatan besar, berpadu, berkolaborasi, ucapnya. Untuk diketahui, SBY JK baru saja melakukan pertemuan beberapa hari lalu di kediaman SBY, di Cikaes, Bogor. Pertemuan tersebut berbarengan dengan pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower di Gondangdia. Pertemuan tersebut diduga untuk menyatukan kekuatan menghadapi Pilpres 2024. Namun, hal itu dibantah AHY. Ia mengatakan bahwa pertemuan dirinya dengan Surya Paloh hanya silaturahim biasa, tidak ada agenda politik yang dibicarakan. Begitu juga dengan pertemuan antara Presiden